Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada saat ini. Kita masih bersyukur sebab Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Kita sama-sama masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang di rumah saat ini tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dalam penyertaan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah roh Tuhan tetap tinggal diam dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa. Kami begitu berterima kasih Tuhan, karena kasih setiamu Tuhan Yesus di dalam hidup kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan, karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami hanya menyerukan namamu, kami hanya berseru nama Yesus dalam hidup kami. Sebab Engkau adalah pengharapan kami Tuhan. Hanya kepadamu saja Tuhan kami meminta Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan selalu melingkupi setiap kami Tuhan. Segala masalah, segala perkara yang sedang kami hadapi Tuhan, kami percaya saat kami tinggal diam dalam hadirat-Mu, kami merasakan kekuatan, kami mendapatkan ketenangan di dalam hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur, kami mau memuji Tuhan lebih lagi dengan hati kami. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak kami sembah Bapa. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu bagi kami Tuhan. Haleluya. Ada yang dapat kami katakan Tuhan, selain kami berterima kasih Tuhan Yesus. Sebab kami ini milik-Mu ya Bapa. Kami berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Oh Jesus. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidup kami. terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu Buat Tuhan. kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, Oh Jesus. ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
berbuat di dalam hidup kami Tuhan. di dalam hidupku. Oh Jesus, Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang kami perlukan. segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Syukur Bapa, Kami bersyukur. bersyukur Tuhan Oh Jesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. oh ku bersyukur Tuhan. Syukur Bapa, bersyukur Tuhan Buat kasih setiamu. kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh kami bersyukur. Bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan. Tuhan Jesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. aku bersyukur. Bersyukur Bapa, Jesus, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Ku bersyukur. ku bersyukur, Ku ku bersyukur. bersyukur Tuhan, mari sama-sama kita menyembah Dia. Kita angkat mazmur bagi Dia. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Beri bagimu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Ya Allah, ya Allah, ya Terima Kami sujud di altar-Mu ya Bapa. Kami mau serahkan hidup kami bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau segalanya hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau berserah penuh hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau penolong kami Tuhan Yesus. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami bagi-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Ubah hidupku. Hatiku. Sesuatu pasti Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Lebih lagi katakan sujud di altarnya. di altarnya. Bawa hidupku. Bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. baharui hatiku. Baharui hatiku. Kami percaya sesuatu Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu terjadi. Sesuatu Sekali lagi katakan sesuatu terjadi. Sesuatu Terjadi saat datang di altarnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita sama-sama luar biasa di dalam Tuhan, amin. Kita tetap semangat di dalam Tuhan walaupun musim corona sekarang. Tapi kita percaya Tuhan tetap ada tinggal diam dalam hidup kita, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita mau bersyukur, kita mau melompat buat Tuhan, kita memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus sebab Dia Allah kita yang dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Kasih-Nya tak ada berkesudahan dalam hidup kita sebab Dia baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia
mau nyanyi bagi Dia sebab Dia adalah Raja kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami begitu bersyukur, kami begitu berterima kasih Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, kasih setiamu tiada berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami masih diberi kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Untuk menyembah dan memuji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau baik bahwasanya untuk selama-lamanya. Siapa kami Tuhan sehingga kami berharga di hadapan-Mu Tuhan. Dengan apa akan kami balas semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak ada henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih bagi-Mu Tuhan. Engkau selalu berserta kami Tuhan. Engkau selalu jagai hidup kami Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh lebih lagi di hadapan-Mu. Kami mau menyatukan hati kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Berdaulatlah atas hidup kami Bapa. Baharuilah hati kami ya Tuhan Yesus. Haleluya, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Jesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah kami yang setia Tuhan. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau memulihkan hidup Kau kami pulihkan hidupku. Kaulah harapanku Tuhan. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Lebih lagi katakan, dengan apakan kami balas semua kasih setiamu Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari sama-sama kita menyembah Dia, sembah Dia. Haleluya. Jesus, dengan apakan kami balas kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dia dalam Jesus, semua kebaikanmu Tuhan. Engkau baik Yesus, semua karena kasih setiamu Tuhan, semua karena kebaikanmu Bapa. Haleluya, haleluya, Jesus. Engkau baik Tuhan, anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami naikkan sembah kami bagi Tuhan. Kita dalam dengan apakan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hati kami bagimu Tuhan, menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, 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 selamanya. Haleluya Bapa, haleluya. Benar Tuhan, selamanya Tuhan Yesus. Kami mau kami selalu menyembah-Mu. Kami mau kami selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus atas penyertaan-Mu, atas anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan Kau masih memberi kami kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sebentar lagi akan mendengarkan isi hati-Mu.
Biarlah Tuhan, benih-benih firman-Mu Tuhan jatuh di tanah yang subur Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan subur Tuhan, agar apa yang Kau tabur ya Bapa itu dapat berakar, bertumbuh, berbuah-buah lebat dalam hidup kami Tuhan. Dan selalu menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan Yesus, berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan dia pengurapan yang lebih lagi Tuhan. Agar apapun yang dia sampaikan Tuhan, agar apapun yang beliau katakan Tuhan, itu semua datang daripada Tuhan. Dan itu Tuhan menjadi rema atas bagi setiap kami Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar, dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah." Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya.
Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Naikkan syukur padamu, Yesus. Ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Oh ya ralabase, ya naralaba, ya naralabu. Kami memujimu, kami menyembahmu, kami meninggikan namamu. Sebab hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Yesus Tuhan, Engkaulah Raja kami, Engkau yang berkuasa atas kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Kami bersyukur, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sangat teramat baik. Engkau rela mati bagi kami, untuk tebus segala dosa dan pelanggaran kami. Lepaskan kami dari segala kutuk, bahkan memberi hidup dan kelimpahan. Ora bayara basandara la bayara la bayara la bala 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 bayana la. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih
atas segala kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih sayang-Mu dan pertolongan-Mu, bahkan mujizat-Mu bagi kami. Hari lepas hari Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami semua, khususnya bagi gereja-Mu di tempat ini, bagi umat-Mu ya Bapa, umat-Mu yang atasnya nama-Mu disebut merendahkan diri dan berdoa mencari wajah-Mu. Engkau Tuhan mendengar dan mengabulkan setiap doa dan permohonan yang dinaikkan. Terima kasih Bapa buat kesempatan kami memasuki bulan yang baru di bulan Mei ya Bapa. Tuhan hantarkan gereja-Mu, Tuhan hantarkan ya Tuhan seluruh jemaat-Mu ya Bapa, memasuki bulan yang baru di tahun ini ya Bapa. Kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi kami semua ya Bapa. Bahkan Engkau sungguh teramat baik, Engkau telah menolong kami, ya kami semua umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami dapat melalui, kami dapat beradaptasi dengan keadaan di mana hari-hari ini ya Tuhan, hari di mana banyak ya Tuhan, hal-hal yang baru Tuhan singkapkan bagi kami semua, untuk hal-hal yang diperluas, untuk hal-hal yang ditambah-tambahkan, bahkan kami masuk di dalam dimensi yang baru, yaitu dimensinya Tuhan bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau kuatkan, Engkau teguhkan hati kami semua, untuk terus dalam iman dan percaya kami tidak goyah, karena Engkaulah batu karang kami yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menerima roti hidup firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Berkatilah hamba-Mu yang beritakannya. Darah-Mu Yesus sucikan kuduskan kami semua. Layakan kami Tuhan menerima berkat firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Bahkan Engkau memberkati kami dalam perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan perjamuan kudus pada siang hari ini Tuhan. Begitu juga kami semua sehingga kami layak semeja sehidangan dengan Engkau. Terpuji-pujilah Engkau Allah Elohim, Allah yang perkasa. Biar setiap yang bernapas memuji dan menyembah, meninggikan nama-Mu yang Maha Kudus. Kudus, kuduslah Engkau ya Tuhan. Kuduskanlah tempat ini, kuduskan kami semua. Kuduskanlah ibadah ini ya Tuhan dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya. Engkau tutup bungkus dengan perlindungan kuasa darah anak domba Yesus Kristus. Engkau pagari kami Tuhan dengan pasukan malaikat-Mu yang kudus. Lindungi kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus, Roh Kudus. Engkau yang berkuasa atas kami di tempat ini. Segala pujian, hormat, dan syukur, dan kemuliaan, dan kemasyuran, dan kejayaan hanya bagi nama Bapa di surga. Berbicaralah Engkau kepada seluruh umat-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan. Dengan berkat firman Tuhan kami terima dengan ucapan syukur. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, apa kabar bagi kita semua? Puji Tuhan kita bisa masuk di bulan Mei pada bulan kelima dari tahun 2020. Tentunya kita semua rindu untuk bertemu, tetapi karena hari-hari ini kita harus menyediakan waktu kita sendiri, ada di tengah-tengah keluarga kita, di rumah kita, maka kita hari ini beribadah tetap ada bersama-sama tetapi di tempat masing-masing. Hari ini kita akan memasuki perjamuan kudus di awal bulan. Bapak Ibu persiapkan roti anggur, atau kalau tidak ada roti anggur yang diberikan dari gereja, maka Bapak Ibu siapkan roti atau teh manis atau sejenis anggur atau minuman berwarna. Nah, nanti kita berdoa sama-sama supaya Tuhan sucikan kuduskan perjamuan kudus bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita masuk di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan ambil dari kitab Wahyu. Kita akan berbicara mengenai seseorang yang di dalam firman Tuhan, suatu pribadi yang saleh, yaitu Ayub. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya akan bacakan bagi kita semua kitab Wahyu pasal yang pertama, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Perikopnya adalah kesalehan Ayub dicoba. Saya akan bacakan, baru nanti akan saya satu persatu daripada ayat-ayat ini akan kita sama-sama melihat apa maksud Tuhan bagi kita semua. Saya mulai dari ayat yang pertama, kita baca sama-sama.
Bapak Ibu siapkan Alkitabnya, kitab Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub, orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada satu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya." Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara-saudara mereka yang sulung, saya teruskan ke ayat 14, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sampai di sini ayat 15. Haleluya, firman Tuhan bagi kita di dalam kitab Ayub. Dikatakan ayat yang pertama, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, firman Tuhan ini bercerita mengenai seseorang yang dari tanah Uz. Uz itu berbicara mengenai suatu daerah di daerah timur, yaitu daerah Ur Kasdim. Jadi kalau kita ingat Abraham dipanggil Tuhan dari Ur Kasdim untuk ke tanah Kanaan, maka Tuhan juga memberikan satu orang lagi di sana sebagai gantinya, Ayub. Seorang yang saleh dan jujur dan takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Nah, ini seakan-akan Tuhan berbicara kepada kita bahwa sekalipun Abraham yang dari Ur Kasdim itu dipanggil, maka di sana juga ada gantinya. Jadi Tuhan tidak pernah kehabisan akan orang-orang yang dia akan pakai. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita lihat Ayub ini adalah seorang yang saleh. Abraham adalah seorang yang saleh. Jadi Tuhan memakai orang-orang yang saleh dan jujur dan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Di ayat yang kedua dikatakan ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budaknya dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang yang di sebelah timur.
Nah, kita coba bayangkan begitu banyaknya ternaknya, sehingga kalau kita hitung nilainya saja itu udah miliaran. Tetapi juga itu kalau ditaruh di satu kebun binatang, waduh sangat banyak sekali. Tetapi Tuhan juga berbicara mengenai banyak orang-orangnya. Nah, seorang yang beriman dikatakan adalah seorang yang saleh dan jujur. Nah, tetapi di dalam iman ini, maka kita butuh juga hubungan dengan orang-orang. Sehingga semakin banyak ternak, semakin banyak harta bendanya, maka semakin banyak orang yang dibutuhkan. Itu sebabnya firman Tuhan ini berkata, dan budak-budaknya dalam jumlah yang sangat besar. Iman ini berhubungan, iman ini ada hubungannya dengan hubungan kita dengan sesama. Nah, kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita dikatakan orang yang beriman, maka yang pertama harus kita lihat adalah hubungan kita dengan sesama. Kita ada di dalam masa pandemik corona seperti ini. Kalau kita lihat, kita ada di zaman atau di era yang tidak pernah kita alami. Itu sebabnya kalau kita dikatakan ada di dalam dimensi yang baru, ini artinya dimensi yang diperluas. Kita mengalami sesuatu yang kita nggak pernah alami sebelumnya. Kalau dulu kita mungkin bisa bergaul sesama manusia secara fisik kelihatan. Tapi kalau sekarang kita bertemu dengan manusia secara fisik, maka kita saling menakutkan. Mereka takut atau orang lain takut kepada kita juga takut kepada dia. Maka itu dinamakan kita harus ada jarak, social distancing itu. Kita pakai masker, dan setelah kita bertemu atau kita bertatapan dengan orang, kita juga nanti harus cuci tangan dan lain-lain. Nah, ini sesuatu yang baru. Kalau dulu kita bisa pingin bertemu secara fisik, nah kita bisa berjabat tangan. Tapi Tuhan mau kepada kita supaya kita tetap ada dalam satu hubungan, sekalipun kita tidak ada di dalam hubungan fisik. Tetapi hubungan yang ada di dalam jiwa, di dalam satu ada di dalam hati kita kepada orang lain. Itu sebabnya ini juga Tuhan tunjukkan kepada kita dalam keadaan seperti ini, apakah kita memperhatikan orang lain. Itu sebabnya seluruh dunia, setiap orang, setiap kelompok, setiap kantor, setiap denominasi gereja, mereka semua berlomba-lomba untuk memberi perhatian kepada yang lemah. Banyak kali kita lihat acara di mana ada donasi, ada sumbangan, paket, makanan, sembako, ada sumbangan, ada paket, nasi bungkus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jemaat yang kasih Tuhan, GBI Bumi Anggrek. Dalam keadaan pandemik ini, kita diminta supaya kita punya satu hubungan dengan orang lain, tetap mengasihi orang lain, memperhatikan orang lain, supaya kita semua terbeban dengan orang lain. Itu adalah satu tindakan iman daripada kita. Kesalehan kita bisa dilihat daripada perbuatan kita. Sebab itu iman tanpa perbuatan adalah mati. Sekalipun kita tidak ada di gereja, tetapi kita tetap terkoneksi dengan gereja, sehingga kita ingat gereja. Maka Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya meminta kepada kita semua, tetap kita membawa persepuluhan kita kepada Tuhan sebagai tindakan iman kita. Sebab itu firman Tuhan berkata, bawalah persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Ujilah aku, kata Tuhan, bukankah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu. Nah, ini adalah satu tindakan yang nyata real dari pandemik ini. Sekalipun kita secara fisik tidak berhubungan, tetapi di dalam hati kita terkoneksi dengan orang-orang. Bahkan kita juga berdoa setiap hari.
bagi orang-orang yang sakit. Supaya Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bahkan mereka menerima Kristus. Sehingga terjadi pertobatan yang sejati. Banyak orang bertemu dengan Tuhan. Kita berdoa untuk itu. Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, iman ini berbicara mengenai hubungan kita dengan sesama. Itu yang pertama. Kita lanjutkan firman Tuhan ini. Anak-anak yang laki-laki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing. Menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Jadi anak-anak Ayub itu ada 7 laki-laki, 3 perempuan. Jadi ke-7 laki-laki itu bergantian untuk mengadakan pesta. Nah setiap kali pesta di rumahnya si A, nomor 1, maka ketiga anak perempuannya dipanggil. Yang kedua kemudian ketiga anak perempuannya dipanggil. Sehingga kalau boleh dikatakan itu adalah pesta yang ya baik. Bukan pesta yang sembarangan. Kalau dulu belum ada restoran sehingga mereka tidak diundang di restoran tapi mungkin diundang di rumahnya. Nah, setiap kali ayat yang kelima, apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Ayub ini seorang yang saleh. Sehingga dia di dalam setiap tindakannya, di dalam setiap tindakan anak-anaknya, dia harus memperhatikan. Dia seorang orang tua yang sungguh bijaksana. Jika anak-anaknya pun diperhatikannya. Apa yang ditakutkan Ayub? Sehingga dia harus mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Jadi ada 10 anaknya, 10-nya itu dia taruh korban bakaran. Karena dalam hatinya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Jadi anak-anaknya hidup di dalam kemapanan, hidup di dalam ekonomi yang baik. Nah manakala kita ada di dalam hidup kemapanan, di dalam ekonomi yang baik, mungkin kita sudah merasa senang, merasa nyaman, sehingga kita mungkin dalam hati kita seakan-akan tidak memperdulikan lagi atau tidak perlu lagi Tuhan. Itu sebabnya Ayub mempersembahkan korban bakaran kepada setiap anaknya. Dia latih, dia tunjukkan kepada anaknya, supaya mereka setiap anak itu mempunyai satu hubungan dengan Allah. Kita ingat di dalam perjanjian lama korban bakaran itu berbicara mengenai korban yang diberikan kepada Allah. Di mana diberikan, dibakar di atas korban bakaran itu adalah apa yang disukai oleh Allah. Apa yang disukai oleh Allah adalah lemak-lemak daripada binatang yang disembelih itu. Ketika lemak itu dibakar di atas mesbah bakaran itu, maka bunyi cus, cus, cus. Itu artinya apakah kita ada satu hubungan yang cus dengan Tuhan? Apakah masih ada di dalam hati kita ada bara, ada letupan, ada kerinduan, ada rasa kagum, ada rasa cinta? Ataukah kita merasa nyaman dengan keadaan kita? Itu adalah dosa di dalam hati. Kalau sampai itu sudah tidak kita punya lagi. Jadi yang kedua, Ayub tetap menginginkan supaya anak-anaknya tidak jatuh ke dalam dosa. Tapi dia dalam satu hubungan dengan Allah. Jadi iman ada 2 tindakan. Hubungan dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, di dalam masa seperti sekarang ini, kita ada di dalam ketidakpastian. Karena tidak ada orang yang tahu kapan pandemi ini akan selesai. Tetapi untuk menjalani segala sesuatunya ini, maka kita perlu Tuhan.
Oleh sebab itu kita harus ada hubungan yang hangat, yang panas, ada hubungan yang ces dengan Tuhan, ada rasa rindu, ada rasa hormat, ada rasa kagum kita kepada Tuhan. Itu sebabnya kita semua seakan-akan dikembalikan kepada keluarga kita masing-masing. Ada maksud Tuhan. Roma 8 ayat 28. Dalam setiap segala perkara ada maksud yang baik daripada Tuhan. Supaya kita kembali merenungkan, mereposisi kembali hubungan kita dengan sesama. Mereposisi kembali hubungan kita dengan keluarga. Apakah kita ada mesbah di tengah-tengah keluarga setiap hari? Kita punya waktu yang banyak. Apakah kita ada baca firman Tuhan setiap hari di tengah-tengah keluarga bersama-sama dengan keluarga kita? Tuhan ingatkan kepada kita tentang iman di dalam pandemi ini. Tentunya kita menghadapi pandemik ini, Bapak Ibu saudara Tuhan, khotbah yang paling pas adalah iman. Iman yang kita taruh sebagai dasarnya adalah Kristus pondasinya. Yang dia adalah batu karang yang teguh sehingga sekalipun banyak badai dan gelombang, batu karang itu tetap berdiri teguh. Oleh sebab itu, iman dan pengharapan kita taruh kepada Kristus. Kita dibangun di atasnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara Tuhan, taruh pengharapan kita kepada Kristus. Taruh iman kita kepada Kristus. Sebab tidak ada orang, mau orang yang kaya, mau orang yang pintar, mau orang punya jabatan, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Bahkan semuanya orang, dari semua golongan, semua lapisan, hari ini ada di tengah-tengah rumah tangga mereka masing-masing. Bahkan ada banyak orang-orang yang dalam ketakutan. Tapi kita meletakkan segala sesuatunya itu di atas batu karang yang teguh. Yang kita dibangun di atasnya jemaat Tuhan. Maka kita pasti kuat, tidak akan goyah. Tetapi tentunya Bapak Ibu saudara Tuhan, jawabannya tidak ada kepastian. Apa yang akan kita hadapi ke depan kalau kita mengandalkan pikiran kita. Oleh sebab itu, kita hanya bisa datang kepada Tuhan. Untuk Tuhan mengerjakan apa yang akan dia kerjakan bagi kita di masa-masa yang akan datang. Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, pembina kita, Pak Niko, dari khotbah minggu lalu, dikatakan bahwa hari-hari ke depan ini kita mencari rejeki tidak lagi dengan cara-cara yang sama. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara Tuhan, kita perlu memperbaharui apa yang harus kita kerjakan untuk ke depan ini. Tetapi tentunya berharap hanya kepada Tuhan. Apa yang kita rencanakan, apa yang kita akan kerjakan, kita taruh di bawah kaki Tuhan. Iman yang bertindak. Iman yang bertindak. Kita menunggu pandemi ini selesai bukan berarti kita berdiam diri saja, tetapi kita menunggu sambil kita mempersiapkan segala sesuatunya. Termasuk iman kita yang diperbaharui atau iman yang dikuatkan. Sehingga kita bisa semakin teguh, semakin teguh, semakin teguh di dalam Kristus. Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara Tuhan. Ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah ini satu keadaan Bapak Ibu saudara Tuhan, kalau kita menangkap ada suatu keadaan yang manusia tidak bisa melihat atau invisible. Itu sebabnya kita ini sebenarnya ada di dunia yang di bumi di bawah. Tapi di atasnya ini kita tidak mengerti. Kita tidak bisa lihat. Tetapi ternyata Bapak Ibu saudara Tuhan, iblis dia menjelajahi setiap bumi.
Oleh sebab itu tidak ada orang yang luput daripada perhatian daripada si iblis. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Nah, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Allah itu luar biasa. Dia mengagumi Ayub karena imannya, bukan karena kekayaannya. Kalau kita lihat Allah katakan tidak ada orang yang seperti Ayub, yang saleh, yang jujur, yang takut akan Allah, yang menjauhi kejahatan. Allah tidak memperkenalkan Ayub dengan tidak ada yang seperti Ayub yang kaya raya. Oleh sebab itu Allah butuh kesalehan daripada kita. Allah hanya memperhatikan kesalehan daripada kita. Oleh sebab itu, masa-masa ini kita harus menjadi teladan senantiasa. Itu yang diperhatikan oleh Allah. Bukan jabatan, bukan harta, bukan segala macam yang melekat secara fisik. Tetapi hati kita yang jujur, yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ini kita sekarang lagi di reposisi untuk kembali merenungkan kehidupan kita. Masing-masing keluarga lepas keluarga. Daripada jemaat yang kasih Tuhan di bumi anggrek. Suami, pikirkan kembali. Renungkan kembali tentang kesalehan. Istri, renungkan kembali tentang kesalehan. Anak-anak, renungkan kembali tentang kesalehan. Mari, kita menjadi sesuatu yang berharga di hadapan Tuhan. Karena kesalehan kita dan kejujuran kita. Karena kita takut akan Dia. Karena kita menjauhi kejahatan. Orang-orang yang takut akan Allah pasti menjauhi kejahatan. Nah, kalau sebelum pandemi ini kita banyak melakukan kejahatan di luar. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita mereposisi kembali supaya kita takut akan kejahatan. Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di ayat yang ke-9 dikatakan, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang telah dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Dari ayat firman ini kita tahu bahwa Allah berkuasa. Dia pagarin Ayub sehingga tidak ada orang yang bisa mengganggu dia. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara Tuhan, firman ini juga berbicara mengenai kita semua. Bahwa sekalipun iblis menjelajah setiap orang yang percaya, yang tidak percaya, siapapun dia tetap lihat, dia kelilingi, dia jelajah. Tapi bagi orang-orang yang dikenan oleh Tuhan, maka ada sesuatu yang kita tidak lihat, tetapi Tuhan memagari kita. Tuhan memagari keluarga kita. Tuhan memagari harta benda kita. Tuhan memagari gereja kita. Tuhan memagari kota kita. Ini yang manusia tidak bisa lihat. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, dari perkataan firman Tuhan ini, bahwa Allah berkuasa. Sekalipun iblis berusaha untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Allah berdaulat. Allah berkuasa atas kita semua. Sehingga kita aman di dalam tangan perlindungan Tuhan. Kita ingat Elisa berbicara kepada Gehazi waktu mereka ada di kepung. Dia bilang, yang menyertai kita lebih banyak. Dia lihat tentara-tentara yang dengan api, kuda api. Sehingga dia katakan kepada bujangnya Gehazi, yang menyertai kita lebih banyak. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kalau kita ada di dalam kasih sayangnya Tuhan, di dalam perhatiannya Tuhan senantiasa. Karena kita saleh, kita jujur, kita takut akan Tuhan, dan roh Tuhan ada pada kita, maka perlindungan Tuhan nyata bagi kita semua. Tetapi bukan itu saja,
Sebab firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus ada pada kita maka kita diberikan kuasa. Sehingga setiap apa yang Tuhan telah kerjakan, maka kita bisa mengerjakan yang lebih besar daripada itu. Itu sebabnya Bapak Gembala pembina kita katakan supaya kita bisa menghardik COVID-19. Diam, tenanglah. Karena kita diberikan kuasa. Amin Bapak Ibu Saudara Tuhan. Ada banyak orang yang minta doa. Ada banyak orang yang sampaikan keluhan-keluhan selama masa pandemik ini ke saya. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita semua harus saling menguatkan. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan mujizat kesembuhan, perkatakan kelepasan, perkatakan kemenangan bagi orang-orang. Sehingga kita semua bisa melihat ada kuasa yang daripada Allah itu kita lepaskan. Sehingga setiap kali kita berdoa kepada orang-orang, maka kita melihat ada mujizat, ada kesembuhan, ada pemulihan. Tetapi manakala kita melihat ada orang yang sembuh, ada orang yang tidak sembuh, Bapak Ibu Saudara Tuhan, itu adalah rahasia Tuhan. Tapi kita, tugas kita adalah memberikan terang bagi orang lain. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan mujizat, perkatakan kesembuhan, perkatakan kemenangan. Oleh sebab itu setiap hari kita harus berdoa, kita perkatakan kuasa daripada Tuhan. Ketika kita memperkatakan kuasa Tuhan, maka lebih besar daripada apa yang kita doakan, kita akan lihat terjadi di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah kota kita, di tengah-tengah negeri kita Indonesia, bahkan untuk dunia. Kita semua dipakai Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu Saudara Tuhan. Nah, ayat 11. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara Tuhan, iblis mau supaya Tuhan menguji Ayub. Kalau apa yang dipunyainya dia ambil, apakah Ayub masih tetap akan bersikap saleh? Lalu Tuhan katakan, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya jangan ulurkan tanganmu terhadap dirinya. Ini lagi satu membuktikan bahwa Allah yang berdaulat. Iblis boleh mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi daulat ada di tangan Tuhan. Amin. Itu sebabnya tidak sia-sia. Kalau kita semua hanya mengandalkan Tuhan, menaruh landasan iman kita, pondasinya adalah Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang berdaulat. Amin Bapak Ibu Saudara Tuhan. Nah, dikatakan segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Jadi segala harta benda miliknya boleh diambil oleh iblis, dicuri, dibinasakan. Tetapi jiwanya, dirinya tidak bisa, karena itu Allah yang berdaulat. Apa yang terjadi? Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Buru-buru langsung iblis kerjakan itu. Jadi orang yang benci terhadap manusia, dia buru-buru mengerjakan segala sesuatunya itu untuk mendatangkan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Kalau kita lihat kenapa iblis begitu benci kepada manusia, disitulah kejatuhannya. Karena iblis tidak suka kepada manusia karena manusia itu disayang oleh Allah. Oleh sebab itu kalau ada seseorang yang dipuji oleh Allah, lalu kita iri hati, maka itu adalah datang dari si iblis. Kalau ada seseorang yang berhasil, disenangi oleh Tuhan, lalu kita benci kepada dia, maka jangan-jangan kita bukan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jemaat yang kasih Tuhan, bersihkan hati kita sekarang ini.
Jangan sampai kita iri hati, jangan sampai kita dengki, jangan sampai kita benci yang kelewatan sampai berlama-lama, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ini saatnya pandemi ini kita mereposisi kembali. Kita baca firman Tuhan, kita renungkan kembali, kita perbaiki cara hidup kita. Supaya kita bisa menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan bangga terhadap kita karena kita adalah orang yang saleh, yang jujur, takut akan Dia, dan menjauhi kejahatan. Lalu di ayat yang ke-13 sampai dengan ayat 15. Pada suatu hari ketika anak-anaknya lelaki dan yang perempuan makan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput sebelahnya. Datanglah orang-orang Seba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedangnya. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, orang-orang Seba dipakai oleh iblis untuk memukul anak-anak daripada Ayub. Nah, kalau kita lihat pandemi ini juga dipakai oleh iblis untuk meruntuhkan iman daripada orang-orang yang percaya supaya mereka ada dalam ketakutan. Tapi hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita supaya kita menaruh iman kita dengan pondasi yang kuat, yang di atasnya kita dibangun. Yesus Kristus adalah batu karang yang teguh. Sehingga segala goncangan, segala badai kita bisa lalui. Tidak akan goyah. Tidak akan goyah. Tidak akan goyah. Karena Yesus sebagai batu karang yang teguh. Mari kita taruh iman kita. Bersandar hanya kepada Tuhan. Kalau engkau ada dalam putus asa, mungkin keadaan ekonomimu hari-hari ini dalam keadaan sulit. Taruh kembali, reposisi kembali, pengharapan kita hanya kepada Allah. Kalau engkau mungkin putus asa dengan keadaan pandemi ini, mungkin bisnis, mungkin pekerjaan terganggu, taruh kembali harapanmu kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi kita menaruh segala sesuatunya di atas pondasi itu. Sehingga pikiran, perasaan, dan kehendak kita taruh di atas pondasi itu. Kita akan dibawanya kepada suatu keadaan yang lebih baik. Karena Allah itu setia dengan janjinya. Allah itu setia dengan janjinya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dia mengasihi kita dalam sekali. Dia mempunyai janji yang selalu Dia tepatin pada kita. Berharaplah terus kepada Tuhan. Berharaplah terus kepada Tuhan. Hiduplah dengan saleh di hadapannya. Takut akan Tuhan, menjauhi Tuhan. Itulah yang Tuhan mau di akhir zaman di mana kita masuk di dalam keadaan yang baru ini, pandemik ini. Kita masuk di dalam sesuatu yang baru, dimensi yang baru. Tetapi Tuhan juga bermaksud untuk memakai kita. Menjadi alatnya. Tetapi sebelum kita menjadi alatnya, maka kita harus mempunyai satu iman yang kita buktikan sebagai hubungan kita dengan sesama. Sebagai hubungan kita kepada Allah. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu saudara Tuhan, dalam keadaan yang sulit ini pun kita terus berlomba-lomba menjadi terang, menjadi pemberita firman Tuhan, menjadi pendamai, menjadi pendeklarasi kemenangan, kesembuhan, mujizat. Tetapi kita juga menjadi garam, membuat mereka yang sudah putus asa, yang sudah lemah, letih, bahkan yang sudah dalam keadaan terpuruk. Tapi kita juga membantu mereka, mengulurkan tangan kita. Saya terus mengundang untuk seluruh pengerja dan jemaat yang dikasihi Tuhan dari GBI Bumi Anggrek,
Supaya kita selama pandemi ini, kita bisa berbuat, khususnya para pengerja dan seluruh jemaat yang mempunyai kelebihan. Bahkan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukan karena berkelebihan, tapi juga karena dalam kekurangan pun kita bisa membagikan segala sesuatu dengan orang lain. Firman Tuhan ini berbicara kepada kita. Hari-hari ini banyak orang yang gagal karena selfish, hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi ketika kita mempunyai hubungan dengan manusia yang lain, kita mempunyai hubungan dengan Allah, karena iman kita, maka kita tidak akan gagal. Tetapi kan kita dibawa masuk ke dalam rencananya. Kita akan dibawa masuk ke dalam satu keadaan di mana kita dikatakan dikuduskan, sanctification, bukan karena kita. Tapi karena Tuhan mau membawa kita ke dalam rencananya, supaya kita dikuduskan, supaya kita dikuduskan. Dalam keadaan yang seperti inilah Tuhan taruh keadaan kita, supaya kita dikuduskan. Tetapi kita siap enggak? Tapi kita mau enggak? Mari Bapak Ibu Saudara Tuhan, terus kita perbaharui hubungan kita dengan Tuhan di masa pandemi ini. Dari awal daripada kita live streaming, dari awal kita khotbah di rumah, saya sudah sampaikan, mari kita menyembah Dia, berseru kepada Dia. Mari kita mempunyai hati yang rindu kepada Dia. Seperti lemak itu dibakar di atas korban bakaran itu. Ada satu gairah, ada satu semangat, ada satu bara di dalam hati kita untuk kita senantiasa datang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua dengan berkat firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari kita berdoa, kita tutup firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu telah selesai berbicara. Pada siang hari ini Tuhan, biarlah berkat firman Tuhan kami terima, supaya kami bertekun di dalam iman dan pengharapan kami, bahkan kami bertindak di dalam penantian kami akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kami tidak diam, tapi mempersiapkan segenap seperangkat senjata Allah dalam iman dan kasih ya Tuhan, di dalam firman Tuhan segala sesuatunya, supaya kami hidupi, supaya kami anak-anak-Mu menjadi terang, menjadi garam ya Tuhan, dan Engkau disenangkan dengan segala sesuatunya ini. Biar hidup kami adalah hidup yang menjadi teladan, hidup yang menjadi kesukaan bagimu ya Bapa. Pakailah kami setiap anak-anak Tuhan dari gereja-Mu GBI Bumi Anggrek ya Bapa, untuk menjadi alat-Mu di akhir zaman ini ya Bapa. Pakailah setiap keluarga lepas keluarga ya Bapa, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, menjadi garam dan terang ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, hamba-Mu terbatas, tapi Roh-Mu yang kudus berbicara kepada hati nurani yang murni. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur. Oh ya ralabasam daralabalabala. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita siapkan roti dan anggur. Mari kita berdoa buat roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini. Oh rabaka sandaralabalabalabalabalabalabala. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan, buat roti dan anggur yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah dari seluruh jemaat-Nya Bapa. Hari ini Engkau sucikan dan kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima perjamuan kudus ini ya Tuhan, untuk mengingat kematian-Mu di kayu salib. Engkau rela mati bagi kami semua ya Bapa. Engkau yang tidak berdosa dijadikan dosa karena dosa dan pelanggaran kami. Bagaimana menanggung segala kutuk, segala belenggu kami, supaya kami dilepaskan dari segala kutuk dan belenggu. Engkau tercurah darah-Mu untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau sungguh baik, sangat baik.
Terima kasih ya Aba. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbananmu di kayu salib. Biar kami menerima perjamuan kudus ini dengan ucapan syukur. Kami mengingat kematianmu. Engkau mati bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Roti dan anggur yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah daripada seluruh jemaatmu, sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami terima di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan Bapak Ibu perjamuan kudus ini. Sudah Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, sudah disiapkan roti dan anggurnya. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita semua dengar firman Tuhan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari Bapak Ibu Saudara Tuhan, sebelum kita makan dan minum perjamuan kudus ini ya Tuhan, perjamuan kudus ini, mari kita semua berdoa kepada Tuhan, kita mohon ampun supaya kita layak semeja sehidangan dengan Dia menerima perjamuan kudus pada siang hari ini. Oh rabasandara labalaba. Ampuni kami Tuhan, sucikan kuduskan kami, layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus, roti dan anggur yang Engkau meteraikan menjadi tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat perjamuan kudus kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi, roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, kita terima firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya ralabasandarabalabalabalabala. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Oh ya ralabase anaralaba ya ralamo. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Oh ya curahkan roh-Mu ya Tuhan bagi umat-Mu. Curahkan belas kasihan-Mu, curahkan berkat-berkat-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu, GPI Bumi Anggrek. Berkati keluarga lepas keluarga, suami, istri, anak, orang tua, keluarga besar mereka. Biar damai, sejahtera, sukacita surgawi, pertolongan, kesetia, rahmat Tuhan berlimpah-limpah. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Oh ralabalabalabalabalabalabalabalabala. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Aba, ya Bapa, ya Tuhan kami, ya Raja kami. Kami telah semeja sehidangan pada siang hari ini Tuhan, umat-Mu ya Bapa. Kami telah menerima perjamuan kudus ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Oh rala bala 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 bala. Engkau di dalam kami, kami dalam Engkau, dalam persekutuan indah dan manis. Dan hari ini Tuhan, Engkau nyatakan kebaikan-Mu bagi kami ya Bapa. Engkau telah menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, memulihkan keadaan kami. Bahkan hari ini Tuhan, kami bersuka cita karena kami mengalami kemenangan, kami mengalami ya Tuhan kelepasan, kami mengalami ya Tuhan kebaikan-kebaikan Tuhan, bahkan menerima berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Biar kami terus ya Bapa ada di dalam rencana-Mu ya Bapa. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, setiap keluarga lepas keluarga. Berkatilah gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami berdoa bagi kota kami Bekasi. Lindungi ya Tuhan kota kami Bekasi. Kami berdoa bagi negeri kami Indonesia. Selamatkanlah negeri kami Indonesia. Ampunilah negeri kami. Berkatilah negeri kami ya Tuhan. Biarlah negeri ini bebas dari pandemik ini ya Tuhan. Biarlah negeri kami ya Tuhan lepas dari pandemik ya Tuhan. Biar negeri kami dipulihkan. Sehingga negeri kami negeri yang termasyur dan ternama karena Tuhan yang melakukannya. Berkati pemerintahan negeri kami. Berkati Pak Jokowi sebagai presiden kami, Pak Makru sebagai wakil, aparatur pemerintah, juga TNI Polri yang menjaga keamanan dan ketertiban. Bahkan Engkau pakai mereka menjadi alat-Mu ya Tuhan. Bahkan para dokter dan para medis yang saat ini merawat orang-orang yang sakit, Engkau pakai mereka. Berikan kekuatan bagi mereka ya Tuhan senantiasa untuk melayani orang-orang yang sakit. Bahkan Engkau menjagai mereka ya Tuhan. Dan kami berdoa bagi setiap orang-orang yang sakit yang ada di rumah sakit. Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Engkau berbicara, Engkau bertemu dengan mereka ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah kesembuhan atas negeri kami. Terjadilah kelepasan atas negeri kami. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Indonesia dipulihkan. Indonesia dimenangkan. Indonesia diberikan kedamaian. Sehingga negeri ini senantiasa negeri yang maju dan makmur ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-hamba-Mu para pemimpin rohani kami. Pak Niko beserta istri anak-anaknya, lindungi dan berkati ya Tuhan. Pak Samuel beserta istri anak-anaknya, lindungi berkati ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi setiap ya Tuhan gembala-gembala yang melayani pelayanan pekerjaan Tuhan, lindungi dan berkati ya Tuhan. Bagi setiap para pengerja ya Tuhan, Engkau lindungi dan berkati ya Bapa. Begitu juga ya Tuhan gembala-gembalaku, lindungi dan berkati ya Bapa. Bahkan kami teringat kan orang-orang yang berkekurangan saat ini ya Tuhan. Berikan mereka penghiburan yang daripada-Mu ya Bapa. Berikan mereka ya Tuhan roh yang senantiasa berharap dan berseru kepada-Mu ya Bapa. Bahkan Engkau memulihkan keadaan mereka. Berkati ya Tuhan, lindungi ya Bapa. Beri kesehatan, beri kekuatan bagi seluruh jemaat-Mu di bumi yang mereka Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa dan permohonan ini ya Tuhan. Kabulkanlah ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus berkati kita. Selamat hari Minggu. Haleluya. Amin. Teringat
Bapak Ibu Saudara, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Biarlah kasih Tuhan, biarlah kebaikan Tuhan selalu berada dalam hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan yang memberkati kita lebih lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami Tuhan, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita akhiri ibadah kita hari Minggu bulan Mei tahun 2020 ini. Kita akan terima berkat daripada Tuhan kita. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus bagi kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat yang kasih Tuhan, angkat ulah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan kita. Saleh-saleh Kristus yang menanti-nantikan kedatangan yang kedua kali. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyertai engkau dengan kuat kuasa Roh Kudusnya, supaya perjalananmu dibuatnya beruntung dan pasti berhasil. Sekarang terimalah berkat kasih setia, berkat rahmat Tuhan, berkat pertolongan, berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat sukacita, damai sejahtera daripada Bapa dengan perantaraan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan hidup manis yang Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus pasti datang untuk yang dua kali, untuk menjemput kita semua di awan-awan permai, bahkan memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya dan bahagia, kita semua yang pasti masuk surga, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati kita. Selamat
akan baik.